Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara muslimin muslimat dimanapun berada, terutama para simpatisan, para jemaah di majelis ilmu yang sering hadir dan sering menyimak usia-usia mulia yang saat ini sedang berada di lingkungan masjid Sultan Sallallahu alaihi wasallam. Sini mo eh. Sini. Rasulullah SAW memberikan contoh setiap hari Sabtu beliau naik-naik Haji, jalan-jalan Haji. Tunggu di sana. Tunggu di sana, jalan-jalan. Tunggu di sana, معلش. Tunggu di sana, معلش. baik Tidak, laki-laki duduk saja. Maju lagi, maju. beliau sampai di sini di Kuba sebelum masuk ke jantungnya Madinah. Langsung beliau membangun masjid yang sangat sederhana. Masjid Kuba ini beliau datang di sini pada hari Senin. Masjid Senin, Selasa, Kamis, masjid. Hari Jumat beliau baru berangkat menuju ke jantungnya Madinah. Lalu di perjalanan dari sini ke jantungnya Madinah, beliau lewat ke kampung yang di dekat Bani Najjar, dekat dengan kampung keluarga beliau. Di situ Rasulullah SAW didatangi malaikat Jibril alaihissalam dan membawa wahyu agar Nabi kita melaksanakan Jumat pertama dalam Islam dan khutbah pertama dalam Jumat dalam Islam. Beres melaksanakan Jumat kurang lebih 100 sahabat yang ikut saat itu. Lalu beliau berangkat lagi menuju ke jantungnya Madinah. Disambutlah di Madinah oleh para sahabat-sahabat Ansor, yaitu asli warga Madinah, dan sahabat-sahabat Muhajirin yang berhijrah bersama Rasulullah SAW, yang mana para sahabat kebanyakannya duluan di dalam hijrahnya. Dan sebelum Rasulullah melakukan hijrah, ada lagi keluarga Nabi yang paling akhir yang didampingi oleh Sayyidina Ali oleh Rasulullah SAW. Ini Kuba terus diziarahi sehingga para sahabat, para tabi'in dan umat Islam sampai saat ini menziarahi. Salah satu makna daripada ziarahnya Rasulullah SAW ini adalah salah satu bentuk peringatan beliau kepada perjalanan hijrah. Yang mana hijrah itu
dohirnya adalah seolah musibah di mana Rasulullah SAW dijadikan tempat, diusir, dikepung, bahkan mau dibunuh. Dan beliau diperintahkan oleh Allah Ta'ala dan keluarganya para sahabatnya untuk hijrah ke pindah ke Madinah. Dan seperti pindahnya kita pindah rumah, tapi hijrahnya Nabi itu adalah karena jepitan dari kaum kafirin, kaum musyrikin yang ada di Mekah. Di antaranya keluarga beliau sendiri yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala, yang mengusir beliau dari Makkah Al-Mukarramah. Namun pada hakikatnya hijrah ini adalah awal dari keterbukaan, awal dari kemenangan yang dahsyat. Sehingga Nabi menamai kota ini adalah Madinah, yang sebelumnya nama ini adalah Yathrib. Madinah artinya sebuah kota yang penuh kedamaian, satu kota yang memang penuh rahmat, satu kota yang berkah, ya, satu kota yang sejahtera masyarakatnya. Nabi sebut ini Madinah, dan Madinah juga ada makna dari Madinatul Ilmi, Madinahnya ilmu, di mana Rasulullah SAW menyebutkan yang signifikan tersebar ke berbagai penjuru dunia, bahkan sampai saat ini beliau itu yang dahsyatnya membangun keilmuan itu di Madinah, dan banyaknya umat yang memeluk agama Islam itu adalah di Madinah, di mana Rasulullah SAW selama 13 tahun berdakwah di Mekah, ya. Paling baru beberapa ratus sahabat yang Islam, tapi ketika Rasulullah SAW beliau hijrah ke Madinah, dahsyat terbuka sampai sahabat beliau sebagian ulama ada yang menghitung sampai di atas 170.000, di atas 100.000. Itu yang terakhir bersama Rasulullah SAW ketika Rasulullah menjelang wafat saja, yang ikut haji itu para sahabat hampir semuanya, oleh para ulama itu dikatakan kurang lebih 100.000 sahabat, dan ya sahabat senior, sahabat-sahabat yang sampai sahabat yang baru masuk Islam, lalu anak-anak para sahabat yang menjadi sahabat lagi, ya. Nah itu kurang lebih dari 100.000. Masya Allah, bayangkan kalau kita sebagai guru punya murid 100.000, dan kemana Rasul berangkat kan para sahabat suka ikut gitu kan, walaupun tidak ikut semuanya, tapi kebanyakannya sering bersama Rasul, atau wanitanya berjamaah dengan Rasul, atau anak-anaknya. Bayangkan oleh kita, Rasul itu kumpul di sini kesana kemari bersama para sahabat. Masya Allah, para sahabat selalu ada di dekat Rasulullah SAW. Rasulullah sebagai tempat curhatan, tempat minta doa, Rasulullah sebagai obat penenang hati, ya. Rasulullah SAW sebagai solusi dalam segala permasalahan hidupnya. Bahkan sahabat kalau sakit saja datangnya ke Rasul, dan dapat bingung apa datangnya ke Rasul, takut apa datangnya ke Rasul, karena Rasul memberikan solusi yang selalu jitu, ya. Selalu solusinya tidak ada yang gagal yang diberikan kepada para sahabat, baik dalam urusan agama maupun dalam urusan pembenahan diri, ya, maupun dalam urusan kehidupan secara umum, ya, sampai urusan akhirat saja. Dan sahabat-sahabat yang sahabat yang ingin syafaat Nabi langsung jawab, Nabi langsung kasih solusi, ya. Masya Allah, kepada Allah. Jadi kita perlu belajar dalam hidup. Ketika kita mendapatkan musibah yang terus
menjepit kita seolah tidak ada solusi bagi kita saat itu. Jangan berusaha kepada Allah. Rasulullah SAW itu sudah terjepit, itu luar biasa. Kalau Allah tidak menyuruh Nabi hijrah, Nabi tidak akan hijrah. Walaupun Nabi dibunuh, karena Nabi tidak akan takut dengan dibunuh. Nah, hijrahnya adalah menunjukkan bahwa segala faktor penyebab sudah tidak ada. Untuk keselamatan Nabi, keselamatan keluarganya, para sahabatnya, dan untuk agama ini, ya, yang harus terus lestari, yang harus diabadikan sampai hari kiamat. Nah, faktor penyebabnya artinya sudah tidak ada, kecuali dengan cara berhijrah ke Madinah. Kalau akhirnya kelihatan wah, musibah yang luar biasa. Ya, tapi ternyata di balik itu Allah akan memberikan hadiah yang luar biasa. Dan sampai hari kiamat, masalah ini berkah hijrah. Oleh sebab itulah hijrah dikenang, dan oleh sebab itulah Kuba ini juga dikenang oleh Nabi, sehingga Nabi setiap hari Sabtu beliau berangkat ke sini. Subhanallah. Ya. Maka ini ya pelajaran bagi kita semuanya, dan juga kita mudah-mudahan bisa mendapatkan dari hijrahnya Rasulullah SAW. Kita mendapatkan dari bekas Rasulullah SAW yang tentunya penuh berkah, karena bekas Nabi itu selalu di situ ada malaikat sampai hari kiamat yang tidak pernah bergeser. Bekas Nabi, ya, bekas Nabi ibadahnya, bekas Nabi diturunin wahyu, bekas Nabi sholatnya, bekas Nabi berdoanya. Malaikat itu tidak beranjak dari tempat itu, dan siapapun orang yang hadir di tempat bekas Rasulullah SAW lalu berpikir kepada Allah Ta'ala, berdoa kepada Allah Ta'ala, maka ijabah doa itu sangat dekat bagi Allah. Dan kita saat ini alhamdulillah bersyukur kalau Allah disampaikan ke Masjid Kuba, ya, untuk agar kita mengingat kepada anugerah yang sangat besar dari Allah, kebukaan yang dahsyat yang harus diingat oleh kita terus, oleh umat Islam terus. Nah, itulah Kuba sebagai saksi bisu dan bercerita tiada henti ini Kuba tentang bagaimana perjalanan dakwahnya Rasulullah SAW, bagaimana kesuksesan Rasulullah SAW, ya, yang mana kesuksesan itu adalah diawali dengan hijrah itu. Kuba menjadi saksi bisu, ya, tapi dia bercerita tiada pernah henti sampai hari kiamat. Dan juga dia di tempat yang agung ini mendoakan semua, ya, murid-murid Buya, para pecinta Buya, dan oleh keluarga Buya semuanya, dan orang-orang yang berjuang bersama Buya di jalan Allah, orang-orang yang berbuat baik kepada Buya dan keluarga dan keturunan Buya, orang-orang yang mencintai Buya, yang menyayangi Buya, yang Buya cintai, yang Buya sayangi. Semuanya semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rahmat kepada semuanya dalam hidupnya, dan melimpahkan iman Islam semuanya, dan juga diatur hayat mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Semoga segala masalah hidupnya oleh Allah dikasih solusi yang penuh berkah, penuh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah Ta'ala mengabulkan hajat-hajat semuanya yang baik di sisi Allah, dan semoga kalian semua oleh Allah dihadirkan, ya, ke Rasulullah SAW, dihadirkan juga Kuba ini, dihadirkan ke tempat-tempat bekas Rasulullah SAW berjuang, beribadah, berzikir, dan turunnya Quran, turunnya wahyu, dan juga zahirnya mukjizat, dan juga dihadirkan ke Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan haji, umrah, ziarah, mengambil keberkahan, berzikir, beribadah di tempat yang agung ini yang berlimpah pahalanya, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala segala urusannya dilancarkan, dilimpahkan rezekinya semuanya, dan dicabut segala musibah yang Allah timpakan kepada kalian semuanya, dan juga Allah ganti
musibah sekecil apapun dengan anugerah yang sangat besar dan tiada henti. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memanjangkan umur kita semua dalam ibadah kepada Allah Taala. Semoga Allah memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam ibadah kepadanya, dalam mentaati segala aturannya, dalam mengikuti jejak-jejak kekasihnya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan keagungan Kuba ini, terutama Sohibul Kuba yang memiliki, bahkan yang membangun Masjid Kuba dengan tangannya sendiri. Ya, di sini yang ikut hanya beberapa puluh orang sahabat Nabi, ada sekitar 100 waktu itu yang mengikuti, yang kurang lebih ulama mengatakan. Namun ini sangat luar biasa keberkahannya bagi umat semuanya. Semoga dikabul Allah. Jahin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Waalaikumsalam. Kayu di belakang. Lihat ini. Pak Haji, di belakang. Haji Manul Iskandar. Ibu yang ada sekolah Haji Iskandar. Iskandar itu jenengan Nabi, ya Raja Iskandar Dzul Qarnain. Itu wala hammam Begitu? Loh. Katewak kucing. Katewak dapati kucing.